ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ketiga ini dari bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amalan puasa, amalan salat dan amalan salih di bulan ini, dan menambah kita kelapangan, keberkahan, kekuatan di dalam melanjutkan aktivitas di bulan ini, serta membuka untuk kita semua lahan-lahan kebaikan dan ketaatan yang bisa menyambung kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di rangkaian ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Hari ini saya akan membacakan ayat yang ke 185 dari surah Al-Baqarah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan ini masih terkait dengan penjelasan puasa yang diwajibkan, ayaman ma'dudat, hari-hari sedikit. Dia itu adalah bulan Ramadan. Dia adalah bulan Ramadan. Jadi penyebutan khusus dengan nama bulan Ramadan di Al-Quranul Karim ini menunjukkan keutamaan bulan ini dan keagungannya. Dan ayat ini di posisi penjelasan tentang keagungan bulan Ramadan dan hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi dari keistimewaan bulan ini, kekhususannya, di bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan. Yang agung ini diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Di tempat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh dengan berkah. Ini semuanya di bulan Ramadan. Tempat diturunkannya Al-Quran. Dan di sini disebutkan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Boleh disebut Ramadan dan boleh disebut bulan Ramadan. Boleh disebut Ramadan dan boleh disebut Syahrul Ramadan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan makruh berkata Ramadan, harusnya dikatakan Syahrul Ramadan. Tapi ini pendapat lemah karena dibangun di atas hadits yang lemah. Mereka menyangka ada hadits dari Nabi bahwa jangan kalian berkata Ramadan karena Ramadan itu dari nama Allah. Tapi haditsnya adalah hadits yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Karena itu yang datang dari Nabi SAW, kadang beliau mengatakan Syahrul Ramadan dan kadang beliau mengatakan Ramadan saja, dan dua-duanya boleh. Diturunkan padanya Al-Quran. Maksud diturunkan padanya Al-Quran di sini, ini ada dua hal yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama, maksudnya diturunkan Al-Quran
permulaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun kelanjutannya itu berlanjut bersama dengan bulan-bulan yang lainnya, tapi permulaannya di bulan Ramadan. Karena dimaklumi bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW, tapi diturunkan secara beransur selama 23 tahun. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan berkata orang-orang kafir, andai kata Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus, maka Allah menjawab hal tersebut. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikian kami turunkan Al-Quran itu secara beransur untuk meneguhkan hatimu. Al-Quran ini ketika turun secara beransur, kandungan maknanya satu persatu masuk kepada Rasulullah SAW, itu lebih teguh dan lebih kokoh di dalam hati. Maka demikian pula seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan ini, kalau Al-Quran itu selalu dia ulangi, selalu dia perhatikan, selalu dia rutin di dalam memoleskan makna-maknanya, kandungannya, keindahan bacanya ke dalam hati, maka itu akan memberi tasbit, akan memberi keteguhan, kekukuhan. Warattalnahu tartila, dan kami mentartilnya dengan sebenar-benar tartil, supaya dibaca dengan tartil. Ya, karena itulah bacaan Al-Quran itu juga diterima oleh Nabi SAW langsung dari mulut Jibril, dan Nabi juga membaca Al-Quran itu didengarkan dan disimak oleh Jibril, sebagaimana para sahabat mengambilnya dari mulut Rasulullah SAW secara langsung, dan Nabi mendengarkan bacaan-bacaan para sahabat satu persatu terhadap Al-Quran. Ya, itu dari hikmah-hikmahnya. Jadi maksudnya di sini bahwa Al-Quran itu tidak turun kepada Nabi SAW sekaligus, tapi turun secara beransur. Karena itu di atas pendapat yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya awal turunnya Al-Quran, permulaan awal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kelanjutannya berjalan di bulan-bulan lain. Dan pendapat yang kedua, ini datang dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan memiliki hukum hadits yang marfu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur selama 23 tahun. Iya, selama 23 tahun. Dan diturunkannya ke Baitul Izzah itu terjadinya di bulan Ramadan. Dan ini dua pendapat, tidak ada masalah ya, terkait dengan mana ayat, dan dua-duanya benar. Jadi dari keagungan dan kekhususan bulan Ramadan, dia adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Ya, karena itu bulan ini punya keistimewaan terkait dengan Al-Quran. Dan kita insyaAllah ta'ala akan mengkaji di waktu-waktu yang akan datang sebagian ayat yang terkait dengan keagungan Al-Quran pada tempatnya. Selain daripada itu, bulan Ramadan memiliki kekhususan-kekhususan yang lain. Di bulan Ramadan terdapat syariat puasa, merupakan puasa wajib kaum muslimin, rukun Islam, salah satu dari rukun Islam yang agung. Terdapat di bulan Ramadan kekhususan terkait dengan zakat, sedekah, khususnya zakat fitri di akhir Ramadan nanti. Terdapat di dalamnya kekhususan terkait dengan sholat tarawih, itu sholat malam secara berjamaah. Dan di waktu-waktu lain di luar Ramadan, sholat malam disyariatkan, cuma dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah.
Dan Nabi hanya melakukan sholat malam secara berjamaah di bulan Ramadan. Dan itulah yang disebut dengan sholat tarawih di kalangan para ulama. Kemudian dari kekhususan bulan ini juga, di dalam bulan ini umat ini yang hanya diberikan untuk umat Islam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan di dalam bulan ini juga ada syariat iktikaf di masjid, dan itu juga dari kekhususannya. Dan di dalam bulan ini juga terdapat syariat untuk lebih memperhatikan amalan-amalan hati, pensucian jiwa. Karena itu lembaran-lembaran hikmah di dalam syariat-syariat puasa atau di bulan Ramadan ini mengarah kepada makna pensucian jiwa dan amalan hati yang sangat besar. Maka ini diantara kekhususan dari bulan yang agung ini. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat segala petunjuk yang oleh manusia. Segala hal yang bisa membawa kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Wabayinatin minal huda wal furqan, dan juga terdapat bayinat, keterangan, hujah-hujah yang kuat lagi jelas, terang benderang, yang mengandung petunjuk. Petunjuk yang kedua di sini maksudnya petunjuk yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kelurusan dan kebengkokan. Dia bayinat, mengandung huda, petunjuk, wal furqan, dan juga mengandung pembeda. Karena itu apabila seorang berpegang dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah pembeda. Ya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan, itulah Al-Quran, pembeda, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, supaya menjadi peringatan untuk semesta alam. Maka dia adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, membedakan antara penduduk neraka, penduduk surga dan penduduk neraka, membedakan antara seorang mukmin dan seorang yang kafir, membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan, membedakan antara kebaikan dan keburukan, membedakan antara orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mujrim. Dan di dalamnya terdapat pembedaan yang memperjelas petunjuk itu. Nah, ini dari rahmat Allah dan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang lurus, sangat terang sekali, sangat jelas sekali, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan, dan tidak ada kebimbangan sama sekali di dalamnya. Dibedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian dikatakan di kelanjutan ayat, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Istilah bulan itu secara bahasa, dalam bahasa Arab itu adalah hari-hari yang terletak antara dua hilal. Hari-hari yang terletak antara dua hilal. Hilal itu bulan sabit yang muncul di tanggal 1, 2, dan 3. Itu disebut hilal. Setelahnya disebut bulan dalam bahasa Arab. Tapi penggunaan kata syahr di sini ini mencakup seluruh Ramadan itu. Ya, termasuk awalnya. Jadi siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Dan ini dalil bahwa penentuan masuknya bulan itu bukan dengan hitung-menghitung, bukan dengan hisap-menghisap. Tapi penentuan masuknya bulan adalah dengan melihat, dengan menyaksikan. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Iya.
Kalau ada yang berpendapat lain, itu hanya muncul dari pendapat orang-orang belakangan saya, menyelisih kesepakatan orang-orang yang terdahulu. Ya, karena itu di dalam penentuan masuknya bulan itu ditentukan dengan melihat hilal, dengan melihat tanda masuknya bulan Ramadan tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan karunia-Nya, karena kita di bulan ini memasuki awal bulan dengan melihat hilal. Ya, alhamdulillah. Maka hendaknya dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka kalau dia berbuka, dia ganti di hari-hari lain sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, ini terulang lagi ya, padahal sudah ada di ayat sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diulangi di sini? Ya, jawabannya bahwa di ayat sebelumnya itu ditegaskan ada sebagian hukum yang terhapus. Maka di ayat ini ditegaskan kembali bahwa hukum terkait orang sakit dan orang yang musafir itu tetap berlaku. Itu tetap berlaku. Kalau mereka sedang sakit atau melakukan perjalanan lalu perlu untuk berbuka, maka dia boleh berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia wajib mengqadanya, menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan hikmahnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini salah satu simbol pokok di dalam agama. Ciri syariat ini. Identitas dan karakteristik dalam agama kita. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Itulah agama kita. Agama ini semuanya kemudahan di dalamnya. Iya. Dan itu banyak ditegaskan di ayat-ayat Al-Quran. Dan di Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda, Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama ini mudah dan tidak seorang pun ekstrim dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Tapi kemudahan itu adalah dengan apa yang digariskan di dalam agama. Ukuran kemudahan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya, di atas as-sirat al-mustaqim, dan bukan dengan hawa nafsu. Itu yang dimaksud dengan kemudahan. Iya. Nah, itu syariat ini kalau dijalankan, hakikatnya dia sudah kemudahan. Makanya jangan ada yang memudah-mudahkan. Oh, saya ini agama ini penuh dengan kemudahan. Kita ringkas aja dah. Salat duhur 4 rakaat terlalu berat, kita ringkas saja jadi 2 rakaat. Nah, itu hawa nafsu namanya. Pada 4 rakaat itu sudah kemudahan, rahmat dan kebaikan untuk hamba. Coba bayangkan tadinya kewajiban salat umat Islam 50. Ya, dimudahkan, diringankan menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu ini senilai dengan 50 waktu itu tadi. Senilai dengan 50 waktu itu tadi. Nah, ini salah satu dari kemudahan yang diberikan untuk umat ini. Di malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun tambah 4 bulan. Nah, ini subhanallah. Suatu hal yang merupakan keagungan dan kebaikan di tengah umat Islam ini. Jadi Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Walitukmilul iddah. Dan supaya kalian melengkapi jumlah bulan. Ini penegasan ya bahwa siapa yang menyaksikan Ramadan, dia harus menyelesaikan jumlah bulannya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berpuasa, maka wajib dia sempurnakan di waktu lain. Wajib dia sempurnakan di waktu lainnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya kalian bertakbir
pada Allah Subhanahu wa taala terhadap hidayah yang diberikan. Ini terkait dengan selesainya bulan. Karena itu ini ayat dipakai dalil oleh para ulama tentang syariat bertakbir di malam Idul Fitri. Ya, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa syariatnya itu adalah ketika manusia keluar setelah sholat subuh menuju ke lapangan. Ya. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bersyukur kepada Allah. Nah, ini salah satu hikmah di dalam puasa, agar supaya kita lebih pandai bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena itu segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Di kondisi apapun kita sekarang ini hendaknya kita bersyukur. Karena itu Nabi SAW kalau beliau mendapatkan hal yang menyenangkannya, beliau membaca Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya segala perkara yang salih menjadi sempurna. Kalau datang kepada beliau hal yang tidak menyenangkan, beliau berkata Alhamdulillahi ala kulli hal. Untuk Allah di segala keadaan. Maka kita memuji Allah, bersyukur kepadanya pada segala keadaan. Ya. Ini juga dari hikmah puasa ya. Mungkin di hari-hari biasa kita hanya mengenal makan, minum, begitu lapar langsung makan, begitu haus langsung minum. Apa yang kita perlukan lengkap sehari semalam. Ya. Begitu kita berpuasa dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari, kita merasakan lapar dan dahaga. Mungkin setelah itu kita bisa berpikir, rupanya seperti ini mungkin kondisi dan keadaan yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita yang kelaparan. Sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin cuma makan dalam sehari dan semalam satu kali saja. Atau apalagi dia ingat sebagian dari saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini yang terusir dari negerinya, berada di kamp-kamp pengungsian. Maka ini menyebabkan seorang itu memiliki sikap rahmat di dalam dirinya, lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka ini latihan untuk kita semua supaya kita bersyukur. Karena syukur itu penting di dalam hidup. Kesyukuran inilah yang merupakan keselamatan kita di akhirat. Kesyukuran ini yang menyebabkan nikmat itu ditambah. Dan kesyukuran ini yang menyebabkan musibah dan malapetaka diangkat. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha menerima syukur hamba, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang bersyukur di tengah mereka. Iya. Baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua bulan Ramadan ini dan menjadikannya sebagai hal yang paling baik untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, memudahkan kita di dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua, mengangkat segala musibah, wabah ataupun hal yang membahayakan kita agar supaya diangkat sesegera mungkin dan diberi afiat, kesehatan dan keselamatan untuk semuanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala.